Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk warga Depok. Pada hari ini, hari Jumat, kita telah melaksanakan pleno kota. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya sebagai caleg DPR RI dari Partai PKB mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada warga Depok yang telah mensedekahkan suaranya kepada PKB, yang pada hari ini membuktikan selama PKB berdiri akhirnya pecah telur untuk Dapil 6 Jabar DPR RI. Mudah-mudahan saya sebagai anggota DPR RI nanti terpilih akan membuat Depok lebih baik, infrastruktur Depok lebih baik, transportasi Depok lebih baik, tata ruang Depok lebih baik. Dan juga kami sebagai anggota DPR RI akan lebih memperhatikan lagi masalah pendidikan di Kota Depok. Sekali lagi saya berterima kasih untuk seluruh warga Depok yang telah mempercayakan suaranya kepada kami, Partai PKB. Tadi kan sempat singgung juga soal infrastruktur nih. Kira-kira apa sih Bang nanti yang akan didorong di Senayan nanti? Jadi di Undang-Undang baru tahun 2022 itu ada kerjasama penyertaan infrastruktur dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ya, itu banyak seperti akses jalan yang masih sempit, ya kan, dan juga terkoneksi terhadap jalan tol, ya kan, jalan provinsi dan jalan-jalan nasional seperti itu. Dan juga Depok ini sebenarnya kota pendidikan, harusnya infrastrukturnya, tata ruangnya harus lebih baik lagi seperti itu. Jadi tidak ada saling semrautan. Jadi mana tempat pendidikan, mana tempat pembelanjaan, dan mana tempat umum seperti itu. Untuk penegasan berarti salah satunya mungkin yang akan didorong itu jalan raya Sawangan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat Depok yang statusnya jalan nasional gitu ya. Ya, jadi memang di Depok itu jalan-jalan yang kurang, jalan ring road. Jadi kalau semakin tumbuh kota, semakin tumbuh daerah, itu juga harus jalannya juga harus tumbuh seperti itu. Jadi ada dua, jadi kita bikin jalan baru atau jalan memperluas jalan yang sudah ada seperti itu. Dan juga transportasi umum yang harusnya di Depok terkoneksi, ya, supaya akhirnya mengurangi kemacetan. Nah sejauh ini pandangan Abang sendiri seperti apa sih soal infrastruktur maupun transportasi dan dunia pendidikan di Kota Depok sendiri, Bang? Nah, kalau infrastruktur di Depok itu jadi integrasinya terhadap jalannya, jadi jalan yang menghubungkan dari satu daerah ke daerah yang lain itu kadang seperti bottleneck, jadi seperti botol mengecil, dari besar ke kecil nanti besar lagi seperti itu. Harusnya itu berbarengan. Jadi kalau besar nanti kalaupun kecil itu harus bercabang seperti itu. Jadi tidak mengurangi kemacetan. Dan untuk pendidikan di Depok itu ada yang timpang antara dari SD ke SMP dan ke SMA. Jadi kurang sekali sekolah negeri di Depok. Harusnya dari jumlah penduduk, ya, total jumlah penduduk di Depok sekitar hampir 2,5 juta ya. Nah, berapa jumlah SD-nya negeri, berapa jumlah SMP negeri, dan berapa jumlah SMA negeri, itu yang harus diperhatikan. Jadi karena pemerintah daerah harus punya tanggung jawab untuk memfasilitasi dan membangun sekolah negeri. Bang, kan selama ini kelulusan di Depok SD 25.000 cuma tertampung 7.000. Sekitar 18.000 itu nggak tertampung. Idealnya berapa persen sih Bang yang itu tertampung ke negeri?
tingkat idealnya itu sekolah negeri itu ya sampai 70% seperti itu. Jadi 70-30, 70% itu sekolah negeri, 30% sekolah swasta seperti itu. Karena apalagi sekarang program pemerintah kan 9 tahun ya seperti itu wajib karena SMP itu 70% dari jumlah SD seperti itu. Untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kota Depok nanti akan melakukan apa nih Bang? Ya kami kalau nanti di DPR RI ya kan, PKB itu ada fraksinya, bahkan kita punya ketua komisi yang dari PKB, ketua komisi 10 itu adalah dari fraksi PKB. Jadi mudah-mudahan di 2024 itu juga masih tetap ya dipegang oleh PKB. Nanti kita akan menawarkan banyak sekolah SMP dan SMA negeri. Tapi memang kewajibannya Pemda adalah menyiapkan fasilitas tanahnya. Tapi tanggung jawab Pemda itu sampai SMP. SMA itu provinsi, pemerintah pusat adalah universitas. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa juga dengan dana alokasi khusus nantinya. Bang, kan ini antara infrastruktur dan pendidikan itu kan berbeda komisi itu harapan abang tuh maunya ke infrastruktur atau ke pendidikan? Ke komisi berapa nih Bang? Ke komisi berapa? Kalau harapan saya karena saya sekolah kuliah dulu lulusannya teknik sipil ya lebih cocok adalah di infrastruktur. Tapi karena saya dipilih oleh warga Depok ya yang Depok ini masih kurang sekolah negeri, saya akan menitipkan aspirasi warga Depok kepada Komisi 10 yang notabene juga ada anggota dari fraksi PKB duduk di Komisi 10. Kalau background Bang, apa nih Bang sekarang? Background abang? Background saya usahanya konstruksi, jadi pengusaha konstruksi. Dan saya orang Nahdlatul Ulama, jadi orang NU. Saya ini santri, jadi santri pengusaha. Jadi kalau lebih senang dipanggil santri pengusaha. Kalau lihat di Google santri pengusaha pasti keluarnya Sujat. Siap. Bang siap kok. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Ya sama-sama.